Di balik selembar ijazah tersimpan hak pendidikan dan juga harapan masa depan dari para siswa yang ingin dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta mencari kerja. Namun apa jadinya jika ijazah ini tidak dapat terkelola dan juga terdistribusi dengan baik kepada para siswa ini? Melalui program ASN Berbagi Praktik Baik seri kali ini yang merupakan salah satu kanal pembelajaran dalam ASN Dahar Ngopi 2.0 yang mengusung pendekatan knowledge sharing dan juga experiential learning untuk ASN melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Bersama dengan saya Lukman Ali, kami akan mengajak Sobat ASN untuk menyimak kisah inspiratif dari Ibu Dr. Siti Romla SSI MPD, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, terkait perjalanan beliau melakukan transformasi layanan pengelolaan ijazah di kotanya. Namun sebelum itu, mari kita simak bersama video proyek inovasi dari Bu Romla berikut ini. Komitmen untuk meneruskan berinovasi menjadi satu kunci yang diusung pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan visi dan misinya Sistem Informasi Ijazah Online atau disingkat SIIJOL. Inovasi ini merupakan sistem berbasis digital, web dan Android yang mengendalikan proses penerbitan ijazah mulai pendataan, penulisan, pengarsipan, sampai pendistribusian ijazah sehingga pemantauan terhadap progresnya dapat diakses oleh siswa. Saya Muhammad Maskur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, menyampaikan terima kasih atas inovasi sistem ijazah online yang sudah diaplikasikan, karena dengan sistem ijazah online ini akan lebih banyak memberikan kemudahan. Saya Kompol Muhammad Koiril, Wakapolres Probolinggo Kota, atas nama Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polres Probolinggo Kota mengucapkan selamat atas inovasi SIIJOL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Probolinggo. Karena dengan SIIJOL tadi, sistem informasi ijazah online diantaranya berguna untuk mengecek keabsahan, keakuratan, kebenaran dari ijazah tersebut. Saya atas nama Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo mengapresiasi yang sedalam-dalamnya atas gebrakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. SIIJOL, Sistem Informasi Ijazah Online. Sistem informasi ijazah online sangat membantu kepada khususnya pengawas di Kota Probolinggo. Saya wali murid jenjang SMP. Aplikasi Sistem Informasi Ijazah Online atau SIIJOL semua begitu mudah, cepat, akurat, dan transparan. Dan telah hadir bersama dengan kita semua di sini Bu Romla. Selamat datang Bu Romla. Selamat datang. Kabar baik Bu Romla? Alhamdulillah baik sekali ya. Bu Romla, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama dengan kami semua di program baru dari BPSDM Provinsi Jawa Timur. Sebelum saya berikan pertanyaan terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah Ibu lahirkan melalui sistem pengelolaan ijazah online ini, saya mau tanya terlebih dahulu Bu Romla. Ibu kan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas di Dinas Pendidikan Kebudayaan, benar. Pada akhirnya sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial gitu ya. Apa Bu perbedaannya bekerja di Dinas Sosial dan perbedaan bekerja di Dinas Pendidikan? Apa yang dikangeni? Sebenarnya sama ini ya. Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial sama-sama pengabdian. Nah itu pengabdian yang utama. Tetapi memang ada hal yang berbeda. Kalau di pendidikan kita lebih core bisnisnya adalah di pembelajaran.
Kalau di dinas sosial lebih kepada kegiatan sosial, bagaimana nilai-nilai sosial yang kita kembangkan, seperti itu. Kalau di dinas pendidikan yang jelas ada satu hal yang memang sangat paling ngangennya adalah anak-anak ya. Anak-anaknya Iya, ya. anak-anak ya, karena setiap melihat anak-anak satu dengan yang lain pasti unik, pasti berbeda. Dan setiap anak yang berbeda itu membutuhkan sebuah perlakuan yang berbeda pula. Maka disitulah ya kita akan terus belajar tanpa henti. Bagaimana untuk membuat anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat, seperti itu. Sebelum berkecimpung di dinas pendidikan, apakah Ibu juga sudah berkarir di dunia ini, Bu Romlah? Oke, sebelum di dinas pendidikan, saya memang sudah lahir pertama itu di pendidikan. Di pendidikan ya, Iya, dari awal tahun ya? 2002 saya sudah mulai jadi guru Guru waktu ya? itu. Jadi saya Oke. punya pengalaman pernah menjadi guru SMP, guru SMA, pernah mengajar TK juga, pernah mengajar kuliah juga saya. Lengkap. Lengkap ya. Jadi mulai dari jenjang paling rendah sampai paling tinggi, insya Allah saya sudah lengkap. Dan kemudian masuk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Masuk di dinas pendidikan di tahun berapa, Bu? Saya mulai tahun 2017 itu menjadi kepala seksi urusan kesiswaan dan kurikulum. Ya. Kemudian di tahun 2021, alhamdulillah saya sudah menjadi kabid waktu itu. Kabid yang menangani SD dan SMP sekota Probolinggo. Kemudian tahun 2022, ya berkat inovasi juga, itu kami dipromosikan menjadi sekretaris. Luar biasa. Dan alhamdulillah di tahun 2023, bulan Juli kami definitif menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Berarti dari 2002 sampai dengan 2017 menjadi guru, Iya. 2017 sampai dengan 2023 mengabdikan diri di Dinas Pendidikan. Oke, benar sekali. Selama pengalaman kurang lebih 15 tahun mengajar, apa Bu yang membedakan karakteristik anak zaman dulu dengan murid zaman sekarang? Iya, beda sekali ya. Banyak ya perbedaannya. Kalau kita lihat sekarang ya, coba 5 anak bermain. Kalau dulu pasti bermainnya itu mau main petak umpet, lari-larian dan lain sebagainya. Kalau sekarang satu dengan yang lain ada kalanya tidak menyapa ya. Ada kalanya asik sendiri-sendiri dengan apa yang dia sukai di gadgetnya masing-masing. Sehingga memang ada pergeseran nilai-nilai dan juga budaya. Dan yang utama adalah karakter. Ya. Kalau dulu anak itu cenderung lebih hormat sama guru ya, lebih sopan, kemudian begitu gurunya membawa buku berat, kemudian tas yang berat, ada anak yang datang, permisi Bapak, Ibu, bolehkah saya membawa tasnya? Oh silakan ya. Dan itu yang kayaknya jarang ya terjadi saat ini. Nah, jadi banyak pergeseran nilai, kemudian kepedulian terhadap sosial, terhadap keluarga, itu juga berbeda. Kalau dulu begitu kita dengar nenek kita sakit, coba. Nah, pasti sudah izin tidak masuk sekolah, mau nyambangi nenek. Tapi beda dengan karakter anak-anak sekarang. Kepedulian terhadap, kepekaan terhadap nilai-nilai sosial itu berkurang. Ya. Jadi itu menjadi PR kita bersama. Semoga ini juga semakin mencerahkan terkait dengan kondisi murid zaman sekarang dan kita bersama-sama bersinergi ya Bu ya, untuk mempertahankan nilai-nilai yang kita pegang sejak lama. Bu Romlah, saya izin untuk masuk diskusi lebih dalam terkait dengan permasalahan yang Ibu angkat terkait dengan inovasi yang sudah Ibu lakukan. Kebetulan saya baru lulus SMA itu tahun 2017. Jadi ini baru 9 tahun setelah saya lulus dari SMA. Kalau yang saya tahu dulu proses ijazah itu kan sebenarnya kita masih melakukan cap 3 jari, kemudian ijazah itu juga masih ditulis menggunakan handwriting ya, atau tulisan tangan gitu. Apakah kondisinya antara tahun 2017 waktu saya masih mengenyam pendidikan SMA dengan tahun sebelum inovasi ini muncul, itu kondisinya masih sama di Kota Probolinggo? Oke, sama. Sebelum inovasi ini muncul sama persis seperti itu. Ya. Jadi semua dilakukan ya secara manual, termasuk juga layanan ijazah. Layanan ijazah itu tidak hanya penerbitan, tetapi ada layanan kehilangan ijazah, layanan kesalahan penulisan ijazah, kemudian juga layanan ya pemanfaatan ijazah itu. Nah, dari
layanan-layanan ini dulu memang manual sekali ya. Jadi semua yang membutuhkan layanan harus datang. Oke. Nah, khususnya untuk layanan kehilangan ijazah, kesalahan penulisan ijazah, itu datangnya tidak hanya di sekolah, karena harus dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Oke. Maka dari itu, prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat tentu lebih panjang dibandingkan sekedar penerbitan ijazah. Jadi pertama, mereka harus datang ke sekolah ya. Belum kalau nanti ada persyaratan yang kurang, dia akan pulang kembali, akan kembali ke sekolah, mengajukan surat keterangan pengganti kehilangan ijazah. Biasanya persyaratannya apa saja itu, Bu? Persyaratannya kalau kehilangan ini pastinya ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Dari kepolisian, oke. Kemudian ada fotokopi atau PDF dari ijazah yang hilang atau rusak. Nah, seperti itu. Kemudian ini akan diproses oleh sekolah, akan diproses secara administrasi ya, termasuk ada cap 3 jari dan lain sebagainya. Kemudian menunggu tanda tangan pengesahan dari kepala sekolah. Setelah jadi akan dibawa ke dinas pendidikan untuk minta pengesahan kepala dinas. Nah, kadang tidak bisa selesai 1 hari. Nah, seperti itu karena menunggu pejabatnya ada. Nah, ini bisa jadi nanti juga ada persyaratan yang kurang dan lain Apa biasanya, Bu, sebagainya. yang kurang Nah, persyaratannya di dinas pendidikan? biasanya kadang meskipun sudah dilakukan verifikasi oleh sekolah, nah ternyata dari data yang kita telusuri, ternyata tidak ada ijazah penunjang yang sebelumnya. Oke. Nah, tetapi lolos di pihak sekolah. Maka dari itu kita akan menelusuri apabila ternyata ijazah pendukungnya itu tidak ada, maka harus ditemukan saksi. Nah, seperti itu. Surat keterangan saksi itulah yang menjadi pendukung dari Kepala Dinas Pendidikan untuk tanda tangan. Nah, kemudian akan kembali lagi ke sekolah nantinya. Jadi dari sekolah, dinas pendidikan, kembali lagi ke Ya, sekolah? kembali lagi ke sekolah. Oke. Karena proses cap 3 jari itu akan dilakukan begitu setelah selesai seluruh rangkaian pengesahan dan akan diarsip di sekolah. Oke. Seperti itu. Itu baru permasalahan terkait dengan kehilangan Iya, ijazah. benar. Tadi Ibu juga menyebutkan penahanan ijazah. Iya. Seringkali penahanan ijazah ini dilakukan oleh sekolah karena apa? Kalau boleh tahu, Bu. Jadi memang pada tahun 2021 ini berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, ternyata terjadi penahanan ijazah itu 22,8%. 22,8%. Survei ini kita lakukan kenapa? Karena kami kerap kali mendapatkan laporan pengaduan dan juga kita kerap kali di RDP oleh Dewan. Oke. Nah, maka dari itu kita lakukan survei, ternyata 22,8%. Banyak sekali terjadi penahanan. Begitu kita telusur, ternyata banyak faktor. Ada yang tidak bayar SPP, ada yang belum melunasi tanggungan untuk buku, ada yang buku belum dikembalikan, ada permasalahan administrasi yang belum dicukupi dan lain sebagainya. Padahal ijazah ini bukan hanya penting, tapi pokok dan sangat penting. Oke. Nah, tanpa ijazah, anak-anak tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka Sepakat. inilah yang kemudian kasus-kasus penahanan yang kemudian menyebabkan rentan terjadinya anak tidak sekolah, atau anak putus sekolah, atau anak lulus tidak melanjutkan. Maka dari itu, hak anak yang seharusnya mendapatkan ijazah tepat waktu, kalau dulu maksimal 3 bulan. Ya, 3 bulan dari diterbitkannya ijazah harus diterima oleh anak. Tanpa embel-embel harus bayar uang, harus melunasi ini dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya inovasi ini memang ya sangat terbantukan karena kita by system akan memotret ini statusnya kok udah hijau, kok masih merah. Oke. Nah, itu ada warning memang di kita. Yang status merah belum dibagikan atau belum didistribusikan itu alasannya apa? Nah, kalau di situ alasannya uang, kita sampai pada tahap memfasilitasi duduk bareng antara pihak sekolah, yayasan dan orang tua. Oke. Nah, disitulah kemudian ada negosiasi. Nah, kita akan menyampaikan pada pihak yayasan, pada sekolah bahwa anak-anak ini
berdasarkan regulasi, aturan-aturan yang berlaku bahwa anak-anak wajib mendapatkan haknya Ya. tepat waktu, maksimal 3 bulan dari diterbitkannya ijazah. Dalam hal ini tidak ada ketentuan harus membayar sesuatu, melunasi biaya pendidikan, tidak. Karena ini kaitan dengan akses anak ke Betul. depan untuk melanjutkan sekolah. Ya. Nah, sampai pada tahapan kita negosiasi kadang. Saya Dengan negosiasi sekolahnya ya Bu ya? dengan yayasan kadang, karena Hmm. kalau di swasta sekolah, terus kadang apa katanya yayasan. Kalau Oh, oke. katanya yayasan nanti bebas apakah 50%? Nah, itu terjadi negosiasi dan kita banyak sekali. Target kami harus 100% terdistribusi. Oke. Sehingga tidak ada kasus penahanan ijazah lagi. Bahkan waktu itu 1 tahun berjalannya inovasi ini berkurang dari 22% itu menjadi 1% saja. Luar biasa. Iya, memang luar biasa. Sangat-sangat kompleks sekali ya ternyata permasalahan ini, mulai dari proses administrasi yang panjang, tadi ijazah yang hilang atau rusak, dan penahanan ijazah yang ternyata permasalahannya ini juga melibatkan dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah sekolah atau yayasan tersebut. Ternyata Ibu selaku Kepala Dinas Pendidikan juga turut mengintervensi dengan mengkontrol segala variabel itu tadi. Iya. Yang saya baca juga dari materi yang sempat Ibu berikan dan juga video yang tadi sempat ditayangkan, salah satu masalah yang juga disoroti dalam lahirnya inovasi ini adalah karena tidak adanya data penelusuran lulusan. Iya, Correct me if benar. I'm wrong, Bu. Dalam pemahaman saya, yang saya tahu selama ini adalah sekolah akan memiliki database terkait dengan lulusan yang telah bersekolah di sekolah tersebut, dan database tersebut akan disetorkan ke Dinas Pendidikan. Apakah dahulunya sistemnya tidak seperti itu? Mungkin bisa dibantu jelaskan. Baik. Jadi sebelum adanya inovasi ini, sekolah itu pastinya melakukan pengarsipan sendiri secara mandiri. Oke. Dan kebanyakan sekolah mengarsip dalam bentuk fotokopi ijazah. Nah, Justru seperti fotokopi itu. ijazah ya Bu ya? Hanya Oke. fotokopi ijazah dan tidak menyimpan dalam soft copy. Mm-mm. Yang ini kemudian ketika sudah bertahun-tahun, nah hard copy ini ada yang hilang dan lain sebagainya jika kepala sekolah pengganti dan seterusnya Mm-mm. atau petugas penggantinya tidak cermat, tidak teliti, tidak mengarsip dengan baik. Mm-mm. Nah, kemudian data penelusuran lulusan itu justru mereka ada yang punya, ada yang tidak. Ada yang ditelusuri 50%, ada yang ditelusuri sebagian aja, seperti itu. Tetapi dengan kontrol adanya inovasi sistem informasi ijazah online, kita mengawal mulai dari penerbitan sampai terdistribusi, Ya. sampai layanan kehilangan, kerusakan, kesalahan penulisan ijazah, sampai anak ini posisi di mana sekarang. Jadi penelusuran lulusan, anak statusnya lulus apa tidak? Oke. Kalau tidak, itu kenapa? Kemudian tidak ini putusnya di kelas berapa? Apakah di kelas 4 SD atau di kelas 5 atau di kelas 6? Nah, ketika di kelas 4 kita tracing di situ. Apa alasannya? Apakah karena kasus pembulian ataukah kasus kekerasan pada anak? Ataukah karena kasus tidak memiliki dana atau Ya. karena faktor ekonomi? Atau ada alasan lain sehingga anak itu putus? Maka dari itu ada intervensi dari Dinas Pendidikan waktu itu, ya. Kalau yang ada kasus kekerasan, pembulian sehingga ada traumatik, kita sudah siapkan unit layanan disabilitas dengan Oke. psikolog, tenaga terapis, sehingga targetnya anak kembali bersekolah. Nah, tetapi kalau anak ini ternyata lulus statusnya, tetapi LTM, lulus tidak melanjutkan, maka kita juga tracing, kenapa tidak melanjutkan. Nah, ini juga akan kita fasilitasi. Kalau anak ini termasuk anak tidak mampu, kita juga koordinasi dengan Basnas. Ya. Kemudian kalau kita sekolahkan di sekolah negeri kan sudah tidak ada SPP. Nah, kemudian kita juga sampai dengan fasilitasi ke PKBM jika mereka mau, seperti itu. Berarti Tapi fungsi target kami, anak itu harus bersekolah sehingga akses layanan partisipasi siswa itu meningkat. Nah, seperti itu. Dan itu menjadi alasan mengapa salah satu indikator kinerja dari inovasi Ibu adalah peningkatan jumlah angka partisipasi Oke, sekolah benar, itu tadi ya Bu ya. Bu, dari berbagai masalah yang sangat kompleks yang sudah Bu Romla tadi sebutkan, ada turning point atau momen tertentu yang membuat Ibu merasa bahwasanya
ini sudah saatnya saya membutuhkan sebuah solusi dan inovasi untuk menyelesaikan berbagai masalah ini. Di momen apa itu, Bu? Oke. Jadi tahun 2017 saya itu masuk ke Dinas Pendidikan pertama kali. Mm-mm. Waktu itu menjadi Kasih. Kasih itu kan pejabat yang paling bawah lah Ya. gitu ya. Di bawahnya Kabid. Mm-mm. Ketika itu saya seringkali berhadapan dengan masyarakat Mm-mm. yang butuh nih dengan layanan ijazah. Mm-mm. Tapi mereka harus kembali lagi ke sekolah, kembali lagi ke Dinas Pendidikan. Oh, Ya. ternyata belum selesai, Bu. Dia akan kembali lagi dan seterusnya. Artinya prosedurnya cukup membuat masyarakat bolak-balik seperti itu. Mm-mm. Nah, di samping itu ada keluhan dari masyarakat yang datang, "Loh, saya ini loh Bu, sudah meninggalkan tugas, Mm-mm. kemudian Mm-mm. harusnya saya sekarang bekerja untuk anak-anak saya. Ya. Saya loh Bu janda, anak saya sekian, atau saya butuh ijazah itu Wow. untuk melamar pekerjaan dan lain sebagainya." Mm-mm. Nah, ketika seperti itu, hati ini terketuk ya, Mm-mm. bahwa saya ini ASN. Saya tuh adanya ASN itu salah satu adalah pelayan publik. Nah, ini ada Mm-mm. publik nih, sulit. Nah, berarti kan saya Wow. ada dan tidak adanya sama aja ketika Ya. saya tidak berbuat sesuatu. Mm-mm. Belum lagi ketika kita melihat anak tidak sekolah. Mm-mm. Anak tidak sekolah yang tidak tertracing, tidak tertangani. Nah, maka juga ini kemudian diramu menjadi sebuah kondisi yang Mm-mm. kemudian harus kita intervensi dengan si Ijol itu. Oke. Seperti itu. Nah, sebelum si Ijol ini lahir, Bu, sebelum si Ijol Raket ini ada, Iya. versi sebelumnya adalah si Si Ijol. Ijol ya. Oke. Bagaimana si Ijol ini awal mula tercetuskan? Sebenarnya apa yang menjadi fitur dan layanan utama dari si Ijol ini, Bu? Oke. Jadi gini, tahun 2021 si Ijol itu lahir. Kemudian namanya inovasi itu bukan berarti lahir kemudian biasa saja dilanjutkan. Mm-mm. Tetapi yang menjadi fokus utama kita adalah masyarakat. Ya. Kebutuhan masyarakat, kebutuhan publik. Begitu ada kebutuhan publik yang tidak tercover dalam layanan kita, maka kita harus melakukan monitoring, evaluasi, continuous improvement. Maka dari itu, dari lahirnya si Ijol tahun 2021, waktu itu tepatnya di bulan Juni, sampai dengan saat ini, itu selalu berkembang. Jadi lahir pertama si Ijol itu belum TTE. Oke. Kemudian TTE tidak itu apa, Bu? Mungkin tanda masih tangan belum. elektronik. Oke, Ya, tanda tangan tanda tangan elektronik, elektronik, ya. masih tanda tangan manual. Nah, kemudian menjadi tanda tangan elektronik. Mm-mm. Kemudian si Ijol lahir itu hanya untuk SD sama SMP saja. Mm-mm. SD SMP selesai masalah kita. Tetapi ternyata banyak pengaduan-pengaduan juga di PKBM ya. Mm-mm. Jadi dikejar paket A, kejar paket BC. Ternyata rawan justru di sana adanya proses-proses pemalsuan dan juga Yap. penahanan seperti itu. Kemudian belum lagi ada setelah kita evaluasi dan juga pengaduan, ternyata Mm-mm. masih kesulitan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka dari itu kami tergerak ya untuk terus mengembangkan ini. Mm-mm. Sehingga menjadi si Ijol Raket, yaitu sistem informasi ijazah online ramah kesetaraan dan disabilitas. Dan begitu saya jumpa langsung dengan waktu itu disabilitas yang tunanetra, kita memang di situ ada layanan fitur support disabilitas. Ya. Mm-mm. Itu layanan tol, jalur tol untuk yang disabilitas. Di Oke. situ ada layanan tidak hanya penerbitan, kehilangan, kerusakan ijazah, tetapi juga ada legalisasi. Ya. Mereka betul-betul tidak harus datang ke Dinas Pendidikan. Mm-mm. Dan begitu saya ketemu dengan Ananda Ayu waktu itu, Mm-mm. tunanetra, kemudian gimana Ananda Ayu? Dengan adanya nih, karena dia meskipun tunanetra sangat mahir ya Mm-mm. dengan penggunaan IT, dia sangat terbantu. Dia bisa bersekolah, kemudian dia melanjutkan. Mm-mm. Itu segala kebutuhannya terkait dengan ijazah cukup
dengan duduk di rumahnya, seperti Jadi itu. itu adalah asal mula juga mengapa si Ijol ini berkembang menjadi si Ijo Rakyat itu Iya, tadi ya Bu ya. betul ya. Bu, salah satu kekuatan si Ijo Rakyat ini kan integrasi berbagai sumber data serta pendekatan pelayanan yang Iya. inklusif ya Bu ya. Mungkin juga bisa dijelaskan kepada seluruh Sobat ASN yang menyaksikan acara kali ini. Sebenarnya filosofi pelayanan publik seperti apa yang ingin Ibu angkat dan ceritakan melalui inovasi yang Ibu buat ini Bu? Oke, baik ya. Jadi memang banyak integrasi sumber data ya. Jadi yang pertama mulai dari data Dapodik pastinya, data pokok peserta didik. Kemudian kita integrasikan dengan data, kalau dulu istilahnya masih PPDB, penerimaan peserta didik baru. Oke. Begitu ada data penerimaan peserta didik baru sekota Probolinggo, karena itu juga berbasis sistem, itu langsung kita tarik. Sehingga kita bisa tracing dan mengawal anak-anak ini sampai dengan ijazahnya diterima atau tidak. Ya. Kemudian kita juga data Dukcapil juga. Yap. Ya. Kemudian mereka itu orang tuanya kerja apa dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita melakukan tracing dan juga intervensi, kita bisa melakukan berbasis data itu. Yap. Nah, kemudian filosofinya yang jelas ya, layanan cepat, mudah, akurat, dan tidak diskriminatif. Yap. Artinya apa? Bahwa layanan publik ini satu harus berpihak pada kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu siapa? Semua. Semua masyarakat, laki, perempuan, mampu secara fisik, tidak mampu secara fisik, secara dan lain sebagainya, harus mampu mengakses. Itulah letak layanan publik yang inklusif, seperti itu. Menarik sekali bagaimana cara kita sebagai ASN pelayanan publik ya, tentu juga harus membuat pelayanan ini agar inklusif dan mudah diakses ya Bu ya. Bu, saya ingin bertanya terkait dengan prosesnya sebagai kepala perangkat daerah, kepala dinas, kemudian juga sempat menjadi guru gitu ya. Barangkali ada ASN yang ingin memulai inovasi pelayanan publik serupa seperti itu Bu. Sebenarnya 3 hal apa yang menurut Ibu paling penting untuk dipersiapkan terlebih dahulu? Oke, baik. Yang pertama Sobat ASN ya, empati sosial. Itu harus. Jadi kita harus peka terhadap kondisi sosial, kesulitan masyarakat dalam layanan yang kita berikan. Yap. Karena sedianya kita ASN bukan sekedar untuk melaksanakan prosedur-prosedur, tetapi harus memberikan yang terbaik. Jadi harus peka, empati terhadap persoalan yang ada. Dari persoalan yang ada, kemudian kita kolaborasi. Nah, itu yang utama. Ketika kita kolaborasi, satu, kita tidak punya uang. Dua, kita tidak punya sumber daya. Yap. Tapi begitu kita kolaborasi, semua itu selesai. Saya juga membangun si Ijol itu bukan karena ada anggaran, tidak ada. Bukan karena saya pinter IT, tidak. Ya. Tetapi waktu itu kami mengkolaborasikan. Beberapa guru-guru IT yang bagus, kami beri surat tugas. Oke. Ya. Kolaborasi, duduk bareng. Ya, saya punya ide nih. Ini masalahnya begini, pengennya begini. Maka sistemnya akan dibangun seperti apa. Dan ini bukan menunjuk penyedia ya, Sobat ASN, bukan. Tapi betul-betul lahir dari sebuah semangat ASN. Betul-betul dari kolaborasi. Mustahil sukses tanpa kolaborasi. Satu, saya memanfaatkan kekuatan sumber daya guru yang pandai IT. Guru yang kemudian juga pandai dalam regulasi, membuat SOP dan lain sebagainya. Sehingga disitulah kita akan membentuk tim. Nah, tim inilah yang kemudian kita kompori, semangati, membuat komitmen bersama, ya, sehingga ini lahir. Begitu lahir, yang ketiga itu harus continuous improvement. Jadi perbaikan terus-menerus, tidak ada hentinya. Inovasi itu tidak akan ada ujung dan titiknya. Karena apa? Kebutuhan masyarakat terus berkembang. Layanan yang dibutuhkan terus ya membutuhkan perbaikan. Maka monitoring, evaluasi itu dilakukan berkala. Wajib itu. Ya. Dan selalu, dan saya orangnya sangat selalu memimpin monitoring, evaluasi
dan pengembangan. Itulah continuous improvement seperti itu. Empati, kolaborasi, dan juga continuous improvement. Semoga ini Iya. bisa menjadi jurus baru untuk Sobat ASN Iya. untuk memulai langkah sedini mungkin ya. Jangan Iya. pernah berani untuk memulai langkah awal gitu ya. Yes, Bu, siap. sebagai penutup, apabila Ibu dapat menyampaikan satu pesan nih kepada seluruh Sobat ASN yang masih menyaksikan acara kali ini, yang memiliki keinginan untuk berinovasi tetapi masih ragu untuk Iya. memulai, apa yang ingin Ibu sampaikan? Masih ragu ya? Masa ada sih? Sobat ASN masih ada sih yang ragu ya. Jadi Sobat ASN ya, satu, jangan takut memulai. Ya, jangan takut memulai. Karena inovasi itu tidak harus memulai dari teknologi yang kompleks, yang rumit, inovasi yang besar ya. Tetapi setiap perubahan kecil pun ya, jika kita konsisten dan terus kita kembangkan, ini akan memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat. Dan sekecil apapun manfaat yang kita berikan dari inovasi kita, itulah sejatinya pengabdian kita sebagai ASN. Kalau kita belum memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada publik, belum kita jadi ASN yang baik. Nah, seperti itu. Maka dari itu, jadikan ya kegelisahan masyarakat itu sebagai bahan bakar untuk kita terus selalu berinovasi. Dan kita tahu bahwa kegelisahan masyarakat itu tidak ada hentinya sampai dengan detik ini, maka tidak ada alasan untuk kita tidak memiliki inovasi. Semangat Sobat ASN, ayo kita berinovasi. Dan ketika saya pertama mutasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, yang saya pikirkan yang pertama, saya harus berinovasi apa? Untuk memulai inovasi dari mana? Saya sudah mengantongi, saya ini 9 Juni pindah ke Dinas Sosial. Nah, tetapi dalam usia yang belum 1 bulan, insya Allah sudah di pikiran ini sudah banyak masalah yang akan saya jadikan inovasi. Tunggu inovasi saya yang berikutnya. Luar biasa sekali Bu Romla, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung. Ditunggu juga inovasi-inovasi dan karya Ibu di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak. Sobat ASN, inovasi pelayanan publik tidak selalu dimulai dari teknologi yang kompleks, tetapi dari empati ASN dalam memahami persoalan masyarakat, keberanian untuk berubah, serta komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, inklusif, dan tentunya berdampak bagi masyarakat. Demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Siti Romla. Semoga dapat menginspirasi Anda semua, dan sampai bertemu di program ASN Berbagi Praktik Baik seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.